Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ani Latifah dari kota Yogyakarta. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang dilengkapi dengan testimoni dari Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan dari siswa kelas 10 E8. Selamat menikmati. Terus nanya lagi, nah itu kita makin bingung gitu. Ya. Kemudian tanya-tanyaan, nah itu kadang mas Bu Ani maksudnya ketika anak-anak nanya dikembalikan ke temanmu, itu tujuannya apa? Untuk memperjelas, oh ternyata ada yang jelas. Kadang dijelaskan oleh guru kan sulit, tapi dijelaskan oleh temannya sendiri bisa. Makanya ketika tak tawarkan ada yang istilahnya kalau menjawab, berarti kan itu berarti penguasaan materi yang disampaikan oleh Bu Ani itu beberapa sudah tersampaikan, beberapa belum tersampaikan. Paham ya? Mungkin ada refleksi yang lain, Nak. Silakan ngomong apa adanya, nggak apa-apa. Ayo, oke, yuk. Kalau menurut saya itu pelajarannya udah enak dimengerti belakangan ini. Cuman awal-awal mungkin karena Bu Ani kecapean banyak kelas atau gimana kan, mungkin kayak kadang kita sebagai manusia juga nggak bisa ya Bu, kalau melihat guru bagus terus guru enak terus, jadi mungkin di saat-saat kayak gitu tuh kita jadi kayak jarang dapat materi, atau enggak kita jarang dapat dikasih penjelasan, atau mungkin emang beberapa materinya emang sulit dimengerti karena mungkin moodnya Bu Ani lagi nggak enak, lagi jelek, terus kitanya juga yang kayak pesannya itu kayak semena-mena gitu Bu mungkin. Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya di sini nggak bermaksud apa-apa ya Bu, sama-sama mengoreksi ibu, mengoreksi murid, dan murid juga boleh dong mengoreksi gurunya. Tapi di sini saya nggak ada menghina sama sekali. Kan namanya refleksi seperti ini ya, karena apa, beberapa siswa itu bilang Bu Ani itu kalau mengajar sulit untuk diterima. Nah, maka Bu Ani kan harus istilahnya harus koreksi kan, kekurangannya apa gitu ya. Nah, saat itu Bu Ani nggak pengen PowerPoint karena pengen Bu Ani langsung ternyata kan harus seperti ini. Jadi saling mengkoreksi, saling agar anak-anak itu maunya kesampaian ya. Mungkin Bu Ani suatu saat galak ya, bukan maksud apa-apa, tapi pendidikan arahnya ke pendidikan karakter. Iya. Oke, terima kasih ya Ayu. Ada yang lainnya? Mungkin kalau kayak gitu kita bisa dibuat komunikasi yang juga misalkan dari diri kita sendiri ngerasa ada kurangnya di ada, itu bisa langsung ngomong ke kita supaya kita juga bisa sama-sama memperbaikikan, kan evaluasi refleksi ya Bu, maksudnya biar sama-sama enak aja. Maksudnya kalau misalnya ada dari ibu yang kurang nyaman untuk ngajar kita, bilang kita apa, kita juga sama-sama koreksi juga. gitu ya. Oke, sudah jadi kesepakatan ya dan keyakinan. Saya mau nambahin yang kayak yang dimaksud ibu tuh, maksudnya kayak misalnya ada beberapa anak yang mungkin telat masuk kelas terus itu bikin Bu Ani mangkel atau gimana. Nah, nanti ibu bisa mengkomunikasikan itu dengan Misha selaku ketua kelas, atau mungkin Rika wakilnya, atau mungkin ada yang meninggal tidur waktu pelajaran, Bu Ani jadi kayak males ngajar di kelas ini. Nah, nanti ibu bisa langsung ngomong aja ke Misha atau ke Rika. Jadi kamu tetap mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan, dan ibu juga bisa menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan. Oke, Biar enak. Terus saya lanjutin apa yang bilang Fahri tadi kan katanya itu kan kalau misalkan kayak ibu tuh maunya kayak kita kayak juga ikut jelasin juga, karena kan kadang-kadang diterangin teman itu juga lebih ngerti, tapi kadang-kadang beberapa dari kita tuh kayak takut kalau misalkan apa yang kita jelaskan tuh salah gitu loh Bu. Jadi menurut saya kalau misalkan emang ada yang masih kurang dimengerti, mungkin dijelaskan di bagian itu aja biar kayak ringkas juga gitu loh. ya, berarti kan intinya gini, kita saling flashback ya, saling kita balik dalam pembelajaran. Mungkin Bu Ani sulit diterima
ketika dijelaskan oleh temanmu bisa, ketika sudah bisa kan Bani menegaskan kayak tadi kelompoknya paham kan presentasi tentang atmosfer ya yang kemarin jauh ke sana, kemudian akhirnya Bani untuk itu atmosfer itu di bagian apa penginderaan jauh itu sebagai istilahnya titik awal untuk penginderaan jauh gitu ya, ada lapisan troposfer bawah berarti untuk apa, untuk wahananya ya kan, ada wahana yang di luar angkasa di lapisan ionosfer. Semua data itu kan diperoleh dari fenomena geosphere yang ada di muka bumi, kemudian diambil karena namanya penginderaan jauh itu kan mengambil tanpa harus mendekati objek, maka itu tadi diambil di lapisan troposfer dengan menggunakan pesawat, balon udara, gantole, terus mungkin drone ya kan. Kemudian ketika sudah diperoleh data dimasukkan di komputer, setelah dimasukkan komputer bentuknya soft file, nah diterima lagi, dipancarkan oleh satelit jadinya GMAP Google. Ya paham ya, jadi itu kurang lebih seperti itu penginderaan jauh. Oke anak-anak, sampai di sini waktunya habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas atau membuat apa namanya? Kalau aturan kelas itu kan sudah mengikat ya nak, dan kalian istilahnya lebih nyaman untuk belajar ini kita kontrak belajar ya. Kira-kira dari siapa yang mau menuliskan kontrak belajar kita apa saja atau keyakinan jelas yang kamu buat apa kita silakan, ada 3 silahkan di depan 1, 2 silakan ke depan. Keyakinan kelas Maksudnya hal yang perlu kita lakukan. peraturan kelas, kemudian di sini keyakinan kelas. Oh, jadi peraturannya kayak jalan tapi keyakinannya yang harus dilakukan. Misalnya jangan makan dilarang makan atau dari sekolah ya, dilarang makan di kelas atau yang kedua, dilarang membuang sampah. Yang kedua, yang ketiga, ya kan Pak? Dilarang menggunakan HP kecuali untuk boleh saran dan saran I like you Pak. Kamu mau pulang lewat mana Pak? Tahu ya Pak. Kalau mengejar kamu. Yang keempat, dilarang menggunakan asal. Terus yang kelima, kita 5 saja ya. Yang kelima, Kira-kira soalnya kali ya. Ayo, kamu mau pulang lewat mana? Ya udah. Boleh. siapa yang mau membuat keyakinan kelas? Maju, silakan yang harus Yang salah. yang harus silakan ini kalimat dari semua ya nak. Ya. Di sini berarti kamu harus membuat keyakinan. Berarti kalau dilarang makan di kelas berarti apa? Jangan atau Pak? Makan di kelas. Ya kalau kelas ini waktu Oke, harus menggunakan Dewi, silakan. Dewi. Iya, Ibu Nia.
Boleh minum, boleh minum. Literally tidur. Duh, Tidak makan, tapi kan dia orang makan. Ya makan diri. apa ya? Yang lainnya maju. Sahabat bawa ke rumah. Dan Makan ini sekali bukan. Namanya Alexa. Hei, Alexa keren. Nanti harus izin bertanya sama Nado. Alexa siapa? Nama lengkap Ayo deh, Faisal bu. Ini Faisal sih. Devano. Depo nyanyi surat kan? Bukan Nano, anak salah. Iya. Komunikatif. Iya. Boleh tidur. Lagi tadi di jalan Masuk apa nggak jauhnya? Yaudah sih maaf ya bu. panjangnya. Kurang sih. Baik, individual. Masih ada. Masih ada. Ataupun Komunikatif dalam mengerjakan kelompok. oh ya Boleh minum. Tak ulang. Oh, Boleh minum, boleh gabung. minum boleh ya. Kalau makan minum izin. Izin cari minum. Izin saat izin saat tidak. Pahit please banget. Yang ditulis yang masuk akal dan sangat-sangat baik aja. Iya. Please Pahit. Siapa ya? Nek apa? Minum itu kan kadang di saat jam pelajaran bisa toh? Iya, nggak ada halangan, nggak ada Terus katakan Iya kok. yang lain aja sih. yang lain aja bisa. Izin. Yang berbobot sama-sama. Oke. Oh, ternyata Menghargai pendapat orang lain. Oke. Ada yang lain lagi? Maju maju. Lagi nak, ada lagi. Satu lagi dong biar pas 55. Ada lagi silakan. Ada lagi nak. Ada lagi nak. Bisa
Dilarang kau boy. Jangan katanya kamu udah di sana. Misal kayak gimana? Mendengarkan saat Ya, TWS-nya dilepas ya. Dia mainin. Makanya suka pakai ini Kaisa ya. Mungkin kita punya minat kelas ini ya. Peraturan kelas yang ada. Nah, nanti sekretarisnya menulis sekretarisnya akan nulis, kemudian setelah menulis bisa ditambahkan di kelas. Oke anak-anak, sampai di sini terima kasih. Terima kasih Bu. Sekian dari saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.